Membiasakan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas, Satgas COVID-19 Kabupaten Malang menggelar operasi justisi penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Diharapkan dengan operasi ini akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Operasi Justisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2020. Saat ini jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang per Rabu 25 November 2020 bertambah 6 menjadi 1.158. Pasien sembuh bertambah dari 1.009 menjadi 1.016 dan meninggal bertambah 1 menjadi 72 orang. Sidang di tempat penegakan disiplin COVID-19 ini melibatkan puluhan personil dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan yang dimulai pukul 10 pagi ini di depan Pasar Singosari. Petugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada warga dan pengendara yang melintas di jalan tanpa menggunakan masker. Untuk selanjutnya pelanggar diminta cuci tangan, cek suhu tubuh dan langsung disidang di tempat oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Menurut Satgas COVID-19 Kecamatan Singosari menjelaskan, dari hasil evaluasi kegiatan operasi justisi, kepatuhan masyarakat semakin meningkat dan menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun ketika beraktivitas di luar rumah maupun di tempat keramaian. Salah satunya dengan selalu menggunakan masker. Dari hasil operasi justisi ini terlihat beberapa warga masyarakat yang masih saja tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan, diantaranya lupa dan ketinggalan. Kepada pelanggar, Satgas COVID-19 menghimbau untuk patuh aturan karena COVID-19 ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Saat ini dilaksanakan operasi justisi gabungan dari rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Malang, anggota Polsek Singosari, anggota Koramil Singosari, dan sebagian anggota Polres Singosari. Kita laksanakan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tetap kita tegakkan protokol kesehatan, salah satunya menertibkan, mendisiplinkan pemakaian masker terhadap masyarakat pemakai jalan, khususnya yang melintas di Jalan Raya Singosari. Pak, dari hasil evaluasi dari operasi ke operasi gimana Pak untuk jumlah pelanggarnya Pak? Untuk evaluasi kita laksanakan penindakan. Sementara ini kita laksanakan penindakan dengan denda dari Korwas PPNS Kabupaten Malang sebesar 20.000. Alhamdulillah untuk masyarakat sering kita laksanakan operasi justisi. Untuk saat ini kita bisa lihat sendiri banyak masyarakat yang sudah memakai masker. Himbauan untuk masyarakat khususnya pemakai jalan yang melintas di Jalan Raya Singosari tetap diimbau untuk kita patuhi protokol kesehatan. Kita minimal kita tetap memakai masker. Kalau memang kita berada di pasar, kita tetap jaga jarak dan jangan lupa juga tetap cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang sudah disediakan dari Dinas Pasar Singosari. Tuan Nikmawan melaporkan. Mengantisipasi sekaligus memutus rantai penyebaran COVID-19, komisioner beserta pegawai di KPU Kabupaten Malang menjalani tes swab. Sesuai ketentuan, seluruh anggota komisioner dan pegawai KPU akan menjalani 2 kali swab, yakni sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Malang, satu persatu komisioner beserta pegawai di kantor KPU menjalani tes swab. Tes swab yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini dilakukan untuk mengantisipasi sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini mengatakan, tes swab bagi anggota komisioner dan pegawai ini akan dilakukan 2 kali, yakni sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada. Hal itu dilakukan karena belum berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil tes swab akan diketahui 3 hari mendatang.
Jika dalam tes swab kali ini ditemukan anggota komisioner maupun pegawai KPU Kabupaten Malang yang positif COVID-19, maka akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk dilakukan karantina. Sementara, untuk petugas panitia pemungutan suara kecamatan atau PPK, panitia pemungutan suara atau PPS, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang berjumlah ribuan akan menjalani rapid test pada tanggal 30 November hingga 2 Desember mendatang. Pihak KPU bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan sesuai rencana rapid test akan dilakukan di puskesmas yang ada di Kabupaten Malang. Jika hasilnya reaktif, maka petugas KPPS akan diganti dengan petugas KPPS cadangan. Jadi hari ini KPU Kabupaten Malang melakukan swab serentak ya seluruh personel yang ada di KPU Kabupaten Malang, jadi dari komisioner sampai dengan staf termasuk dengan mereka yang sedang magang di KPU Kabupaten Malang. Dilaksanakan swab, pemeriksaan swab bukan rapid ya. Jadi memang ini bagian dari kewajiban yang harus kami lakukan gitu kan selama tahapan penyelenggaraan pemilihan ini, dan rencananya akan dilakukan selama sebanyak 2 kali. Jadi hari ini yang pertama tanggal 23, insya Allah nanti yang kedua mungkin akan kita laksanakan sekitar tanggal 10 atau 11 Desember. Ini total yang akan Total yang akan dirapid kurang lebih 50 orang ya. Karena memang keseluruhan sampai dengan siapapun yang magang di KPU. Simon Alfredo melaporkan. Menjaga kekebalan tubuh agar tetap kuat dan kebal terhadap berbagai penyakit, sebanyak 196 siswa Min 2 Kota Malang mengikuti imunisasi difteri. Karena masih berada di masa pandemi COVID-19, imunisasi difteri ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Vaksin imunisasi difteri untuk siswa kelas 1, 2, 4, dan 5 ini digelar oleh Min 2 Kota Malang. Selama kegiatan imunisasi, ada beragam ekspresi siswa mulai dari yang tenang hingga mencerit karena takut saat berhadapan dengan jarum suntik. Bahkan orang tua siswa dan petugas harus merayu siswa agar mau disuntik. Beberapa siswa juga tampak menangis di pelukan orang tua mereka saat akan disuntik. Menurut Ahmad Heriadi, guru pembina UKS Min 2 Kota Malang, imunisasi ini merupakan kegiatan rutin. Namun karena masih berada di masa pandemi, sejumlah penyesuaian pun dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Vaksin imunisasi difteri yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas, kali ini dilakukan di luar kelas. Selain itu, untuk menghindari kerumunan, imunisasi juga dibagi dalam beberapa kelompok. Karena masih belum ada pembelajaran tatap muka di sekolah, beberapa hari sebelum imunisasi, pihak sekolah juga memberikan pengumuman kepada orang tua siswa melalui pesan WhatsApp tentang jadwal imunisasi. Diharapkan dengan adanya imunisasi ini, kekebalan tubuh siswa menjadi kuat dan tahan akan segala penyakit. Ya, yang penting memperhatikan itu, social distancing itu, memperhatikan, jaga jaraknya, terus memakai masker, terus juga di sini disediakan sabun itu, cuci tangan dan hand sanitizer itu ya. Pak, ini rutin atau gimana? Enggak, cuma seperti program yang dulu-dulu sebelum masa ada COVID ini, tiap 1 semester itu 1 kali. Tiap 1 semester ada imunisasi 1 kali. Dan ini hanya kelas 1, 2, 4, dan 5. Hanya itu aja. Kelas 3-nya enggak, Pak? Kelas 3 enggak. 3 dan 6 enggak. Biasanya kalau kelas 6 itu hanya gigi saja. Pemeriksaan gigi. Kalau kelas 3 enggak. Paling kelas 3 yang semester 2-nya nanti. Insya Allah seperti itu. Pak, perbedaannya sebelum pandemi sama pandemi ini apa? Kalau sebelum pandemi di dalam kelas dan saat aktif pelajaran berlangsung itu sudah disuntik istilahnya itu di dalam kelas. Kalau karena ini masa pandemi, maka dibuat di jadwal kayak tadi kelas 2A dari jam 8 sampai 8.30, kelas 2B dari 8.30 sampai jam 9 gitu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Pemerintah Kota Batu menanggapi surat keputusan bersama 4 menteri, salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, terkait pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada Januari 2021. Belum bisa memastikan karena hingga saat ini pandemi COVID-19 masih pada level zona orange. 4 menteri telah mengeluarkan surat keputusan bersama terkait pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Masih dikhawatirkan oleh pemerintah Kota Batu, pasalnya hingga saat ini wilayah Kota Batu masih pada level zona orange. Namun terkait surat keputusan bersama 4 menteri, Wali Kota Batu menanggapi serius meskipun Kota Batu masih pada zona orange. Pihaknya tengah mempersiapkan hal tersebut dengan semua stakeholder pemangku kepentingan, mulai dari orang tua atau wali murid, para komite sekolah, dan sekolah itu sendiri. Persiapan pembelajaran tatap muka ini juga tengah dipersiapkan oleh Satgas COVID-19. Mulai dari teknik belajar mengajar dan tata cara belajar tatap muka hingga protokol kesehatan. Wali Kota Batu menegaskan, pembelajaran tatap muka jika kurang memenuhi protokol kesehatan akan menjadi kekhawatiran semua pihak. Jika hal tersebut lengah, akan menambah kasus baru COVID-19 di Kota Batu. Hal ini dikarenakan wilayah Kota Batu masih terjadi penyebaran COVID-19 dan pada level zona orange. Pemerintah Kota Batu berharap pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 nanti, Kota Batu beralih status dari zona orange ke zona hijau. Kita mempersiapkan untuk Januari bisa bisa dibuka sekolah dengan catatan bahwa zona kita sudah kuning atau hijau, paling sedikit kuning. Mudah-mudahan bisa hijau. Itu yang pertama. Itu baru zonasi zonasi tersebut kemudian sekolah baru buka. Tetapi juga tidak lupa bahwa kesiapan sekolah, fasilitas sekolah, kesiapan kepala sekolah, kesiapan guru-guru yang harus bisa nanti bagaimana melakukan aktivitas tidak sesuai dengan hal-hal yang normal, tetapi sesuai dengan protokol COVID-19 dan persetujuan orang tua atau komite yang harus dilakukan. Nah, setelah itu semua terakomodir, baru bisa dibuka sekolah dengan catatan orang tua murid juga saya minta untuk mengontrol anak-anaknya di sekolah. Jadi saya tadi sudah bilang ke Bu Eni bahwa bukan hanya guru yang bertanggung jawab, nanti komite sekolah mengatur orang tua untuk bisa membantu gurunya supaya anak-anaknya tetap pada protokol kesehatan. Ya. Namun jika tetap zona kuning itu gimana? Zona kuning bisa ketika sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua menyetujui. Tapi kalau zona orange tidak bisa. Yanto Yanjung melaporkan. Mulai berkurangnya ketersediaan apel siap panen di tingkat petani tidak berdampak pada melonjaknya harga apel di tingkat petani. Kini harga apel berada di kisaran 8 hingga Rp10.000 per kilogramnya untuk kualitas bagus. Hujan yang mulai turun deras dengan disertai angin cukup kencang dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada menurunnya volume maupun kualitas hasil panen. Tanaman apel cukup banyak yang mengalami rontok bunga dan juga apel kecil. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu akibat terkendala cuaca. Ketersediaan apel siap panen di tingkat petani mempengaruhi harga jual. Ketika stok terbatas, maka biasanya harga akan merangkak naik dan sebaliknya, ketika panen melimpah, harga mengalami penurunan. Saat ini harga apel berada di kisaran 8 sampai 10 ribuan per kilogram. Untuk jenis mana lagi dengan kualitas bagus dan harga ini masih bisa naik dan bahkan turun kembali di pasaran. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, harga apel turun naik akibat banyak faktor. Salah satunya, turun ketika panen bersamaan dengan musim buah-buahan lainnya, sehingga masyarakat ada pilihan untuk membeli buah-buahan selain apel. Di lokasi kawasan kebun apel di Tulungrejo, Bumiaji, terlihat cukup banyak buah apel yang terserang penyakit lalat buah atau mata ayam, sehingga menurunkan kualitas apel dan bahkan mengurangi volume hasil panen karena apel membusuk dan akhirnya rontok. Pengaruh gimana Pak ke apel, Pak? Apel ya sukar jadinya dan buahnya banyak yang busuk, Pak. Busuk Iya. apa? Ya cacar itu.
Cacar Pak ya? Iya, cacar hitam-hitam itu, busuk Iya, iya. itu, jadi busuk itu. Mata ayam itu Pak ya? Iya, mata ayam. Mata ayam itu. Banyak juga Pak yang kena ya? Iya, semua, rata-rata semua. Kalau apel sudah mencapai umur 3 bulan ke atas itu sudah kena semua. Kena semua Pak ya? Iya. Berarti hasil panen berkurang Pak ya? Ya, sangat berkurang sekali, Pak. Bisa sampai berapa Pak kondisi kayak gini, hujan gini? Harga? Bukan berkurang berapa persen hasil? Ya, bisa 60%. 2% Pak ya? Iya, 60%. Berarti kualitas juga turun Pak ya kalau sudah Iya, kayak gitu? kualitas pun juga turun, banyak yang busuk, Pak. Biaya perawatan juga Bertambah. bertambah kalau Iya, hujan kayak gini Pak ya? Kalau hujan, ya. Untuk harga sekarang gimana harganya Pak? Ya, 8.000 sampai 10.000 itu. 1.000 ya? Iya. Itu bukan harga bagus Pak ya? Lumayan ya? Ya, sedang lah istilahnya, sedang. Kalau banyak-banyak ya Untung. kalau banyak yang busuk ya berkurang lagi. Berkurang lagi Pak Iya. ya? Jadi juga saingan buah-buahan juga mulai banyak lagi di pasaran Pak ya? Iya, banyak itu. Pelem sudah turun semua, banaga itu. Iya. Iya. Jadi berpengaruh ke harga jeruk Pak ya? Iya, ya pengaruh, Pak. Tapi sekarang sudah kelihatan juga itu yang apa wisata petik jeruk sudah ada lagi Pak ya? Ya, mulai sudah. Mulai lagi Pak ya? Mulai ada. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sempat mati suri karena pandemi COVID-19, PSSI Ascot Batu kembali menggelar festival sepak bola usia dini. Dalam festival SSB Sekota Batu, kegiatan ini digelar oleh PSSI Ascot Batu untuk kembali memberikan semangat anak-anak Kota Batu agar terus berolahraga menjaga daya tahan tubuh. Festival SSB yang digelar oleh PSSI Ascot Batu ini diselenggarakan di Stadion Gelora Berantas, Kota Batu. Kegiatan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat karena masih dalam adaptasi kebiasaan baru atau new normal pandemi COVID-19, memakai masker bagi tim yang tidak bertanding dan sesering mungkin mencuci tangan. Meski sempat vakum cukup lama karena pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan olahraga dilarang dan dihentikan sementara, namun antusias peserta dalam festival SSB turnamen sepak bola usia dini, usia 10 tahun dan 12 tahun ini cukup banyak. Terbukti sebanyak 13 klub SSB U12 dan 12 klub SSB U10 mengikuti kegiatan ini. Prosesi pembukaan festival turnamen sepak bola antar SSB Sekota Batu ini ditandai dengan penyerahan bantuan fasilitas bola kepada seluruh SSB yang ada di Kota Batu. Ketua Ascot PSSI Kota Batu menjelaskan, turnamen ini digelar sebagai wujud keseriusan PSSI Ascot Batu untuk melakukan pembinaan dan pendidikan sepak bola usia dini. Terlebih di masa pandemi, agar anak-anak Kota Batu giat berolahraga, meningkatkan sistem imun tubuh, dan mengusir kebosanan. Pertandingan sepak bola usia dini sendiri berjalan cukup seru. Layaknya pemain profesional, seluruh pemain mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dalam bermain bola. Tak hanya mencari bibit atlet sepak bola potensial, dalam festival turnamen sepak bola antar SSB ini, PSSI Ascot Batu juga menurunkan 25 wasit berlisensi C3 yang baru mengenyam pelatihan untuk menguji kemampuan mereka dalam memimpin pertandingan. Uniknya, 25 wasit baru ini didominasi wasit perempuan. Meski perempuan, mereka tidak canggung dan mampu memimpin pertandingan dengan baik. Alhamdulillah, Festival SSB tahun 2020 ini kita lakukan hari ini sampai 4 hari ke depan. Yaitu yang pertama diikuti oleh 15 klub dan 4 klub wanita yang diikuti oleh seluruh desa maupun kelurahan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk memberikan penyemangat terutama kepada anak-anak kita yang sudah kurang lebih hampir 6 bulan lebih ini tidak melakukan in-kelas, sekolah in-kelas ini agar supaya anak-anak ini bisa ada keceriaan. Yang kedua, di pandemi 19 ini untuk menambah imunisasi imun ya dari imun tubuh dari anak-anak ini agar supaya bisa lebih kuat lagi dan tidak tertular COVID-19. Dan SSB Festival SSB ini di samping 2 hal tadi yaitu sudah merupakan kalender dari asosiasi provinsi maupun asosiasi kota yang ini harus dilakukan secara periodik setiap tahun sekali. Dan untuk Kota Batu karena terkendala COVID baru bisa dilakukan hari ini.
Harapan daripada Askot PSSI Kota Batu dengan digelarnya Festival SSB ini agar supaya nanti pada saat kita mengikuti SSB di tingkat provinsi untuk Piala Suratin, tidak hanya kita masuk final maupun semifinal maupun final, tetapi bisa memenangkan di tingkat provinsi. Yanto Yanjung melaporkan.